Lagi nyari apa sih, Aga? Ini loh Mbak Dinda, saya tuh lagi tertarik banget sama peninggalan sejarah. Oh, kenapa? Ternyata Indonesia tuh luar biasa sekali gitu Mbak Dinda. Karena menurut saya, dengan adanya masa lalu seperti ini yang bisa membantu kita menjadi seperti sekarang. Seperti sekarang ini. Betul. Dan itu juga arahnya nanti ke masa depan. Wah, itu kan. Karena sekarang juga bisa jadi masa lalu untuk masa depan. Betul. Nah, nanti kita punya tamu gitu ya yang istimewa, seorang arkeolog yang sudah meneliti banyak situs dan sebagainya di berbagai daerah di Indonesia dan juga di berbagai negara. Berbagai negara. Sangat luar biasa. Kita akan belajar banyak ya dari beliau ya dan tanya-tanya tentang pengalaman beliau. Baik. Ya, tapi kita sapa pemirsa dulu. Baik, kalau begitu kita sapa terlebih dahulu. Hai pemirsa, salam super suara perempuan. Baiklah, sekarang kita saksikan dulu profil dari Ibu Widya Nayati berikut ini. Dr. Widya Nayati MA adalah dosen di Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Dr. Widya Nayati MA atau yang akrab disapa Ibu Widya ini selain mengajar juga menjadi peneliti, terutama dalam hal arkeologi Islam, arkeologi maritim atau arkeologi ekonomi, serta edukasi, promosi cagar budaya dan museum. Lulus sarjana arkeologi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985, senyatanya hanya merupakan langkah kecil dari seorang Ibu Widya Nayati. Gelar master di bidang arkeologi ia peroleh dari Australian National University pada tahun 1994, sedangkan gelar PhD-nya diperoleh di International University of Singapore tahun 2005. Ibu Widya Nayati adalah seorang arkeolog yang sangat berdedikasi terhadap ilmu yang tak pernah ia tinggalkan sesaat pun, dan selalu mendharma baktikan tenaganya sebagai seorang dosen dan peneliti. Selama kurun waktu yang cukup lama, Ibu Widya Nayati secara intensif telah melakukan penelitian di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ia melakukan penelitian ke berbagai situs arkeologis di Indonesia dan melakukan penjelajahan di berbagai wilayah terpencil dalam upaya mengungkap peradaban besar Indonesia yang terjadi di masa lampau. Selain situs arkeologi yang ada di daratan, Ibu Widya Nayati juga mendalami wilayah perairan atau arkeologi maritim. Menurut Ibu Widya Nayati, arkeologi maritim dapat mengungkap banyak narasi tentang sejarah bangsa Indonesia yang sejak lama telah mempunyai hubungan dengan bangsa lain. Termasuk di dalamnya jalur rempah yang melintasi kepulauan Indonesia hingga masuk ke pedalaman. Tak heran, pengalaman sebagai seorang peneliti membuatnya menyukai traveling, terutama pantai, menyusuri sungai hingga hulu, memasuki pedalaman, sambil mengumpulkan serpihan keramik yang dapat menjadi bukti kontak budaya, termasuk di dalamnya peranan perempuan pada masa lampau. Ibu Widya Nayati memang bukan satu-satunya perempuan peneliti, namun tidak semua perempuan peneliti bisa menjadi pemimpin tim ekspedisi seperti dirinya. Tentunya menjadi pemimpin dalam sebuah ekspedisi tidaklah mudah. Namun Ibu Widya Nayati tetap meneguhkan dirinya bahwa perempuan bisa mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki. Perhatiannya terhadap posisi perempuan dalam peradaban masa lalu maupun saat ini
membuat Ibu Widianayati dipercaya untuk menjadi Kepala Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada periode tahun 2019 hingga tahun 2022. Atas dedikasinya yang telah lama ia lakukan tersebut, pada tanggal 17 November 2021, Ibu Widianayati mendapat penghargaan Dosen Inspiratif Bidang Sosial Humaniora tahun 2021 dalam penghargaan Insan Berprestasi Universitas Gadjah Mada. Itulah sosok Ibu Widianayati. Luar biasa pemirsa, pada kali ini kita akan bertemu dengan Ibu Widianayati. Ketemu di acara super, terima kasih banyak. Setelah keliling Indonesia kemana-mana, beliau hadir di sini ya. Agak di kehormatannya buat kita. Beliau yang nanti akan kita tanya-tanya ya Mbak Dinda ya. Saya itu jadi enggak naik. Enak kesini apa enak kesana? Bisa kesana kesini. Nah, Mbak Widya, kita boleh nyebutnya Mbak Wiwi ya? Wiwi pakai Q ya? Wiwik gitu. Oh pakai Q, Wiwik gitu ya. Mbak Wiwik, baik. Ya, sebagai seorang arkeolog gitu ya, yang sudah keliling kemana-mana, masih adakah daerah di Indonesia yang belum dikunjungi? Masih banyak. Masih banyak. Mana coba? Masih Bangka Belitung belum, Jambi belum, Lampung belum, Kalimantan Tengah belum, Kalimantan Utara belum, Gorontalo belum, NTB belum. 7, hanya 7. Hanya 7. Berapa yang belum? Kalau saya dibalik, mungkin baru 3. Itu dia ya, jadi sudah sangat luar biasa ya. Terus kalau saya lihat itu kan kalau tadi baru 7 yang belum, itu kan berarti kalau bayangan saya itu seperti kayak film Lara Croft gitu loh. Ya. Yang kayak berpetualang, di hutan. cari hutan-hutan dibuka seperti itu kayak masih menggali-gali. Itu berkhayal itu. Itu bayangan saya, Pak Wiwi, itu bayangan saya. Ya. Emang seperti itu nggak sih sebenarnya suasana yang dilaksanakan atau dirasakan seru, gitu? lebih seru dari lebih seru. Serunya seperti apa Pak Wiwi? Misalnya karena saya spesialisasinya di perdagangan. Oh, perdagangan. Jadi sering jalur sungai itu saya telusuri gitu. Nah, jadi gara-gara itu juga jadi kaki saya jadi sakit gitu. Jadi pernah jalan gitu di Besitang di Sumatera Utara, perbatasan dengan Aceh. Itu naik perahu ketinting gitu sebadan begini. Dan kita bersepuluh gitu. Saya perempuan sendiri, ya udah diam aja dik gitu terus gitu. Lama berjam-jam. Ya lama, 2 jam. Wow, jadi begini nggak gerak. Terus sampai di satu titik baru jalan kaki. Dan waktu itu saya 1 hari jalan arus sungai ya. Jadinya nggak kuat. Jadi ngangkat itu nggak kuat sampai saya bilang berhenti saya nggak kuat. Jadi tim itu berangkat, saya ditinggal dengan 1 orang laki-laki. Dan saya pasang tenda. Terus setelah itu ya cuma dikasih 1 ketel. Ya. 1 Ceret itu. Ceret, 2 gelas, 2 piring, Indomie 4. Terus sudah. Supaya survive gitu ya untuk bertahan. Dan untuk pertama kalinya yaitu ya saya menggunakan ceret ini tadi dengan untuk fungsi air ya ngeliwet ya segini gitu. Nah, yang seru adalah untuk pertama karena nggak pernah makan sayur ya. Jadi saya tanya apa yang bisa dimakan. Dia kasih ini loh yang namanya pakis. Nah, pertama kali saya makan itu. Dan dia hanya kasih garam ya sudah dioseng pakai di ketel tadi. Ya, jadi dimakan. Dan kalau yang satunya tadi ya saya suruh dia untuk cari ikan. Ya cuman gitu aja. Ketika saya bilang boleh nggak masuk ke hutan, saya bilang begitu. Dia bilang, saya mau mati kan. Terus saya tanya ini mesti ada sesuatu hal yang nggak enak nih. Ya harimau lah. Itu selama berapa hari itu? Itu saya 2,5 hari. Itu
Tuh, berdua. Nah ini yang bikin pertanyaan dan sekaligus kekaguman kita ya pemirsa ya, bahwa perempuan mampu melakukan itu juga gitu ya, meskipun harus ketemu harimau terus mampu. Nah ini juga kan hari ada hari ibu gitu ya, peran ibu tuh nggak cuma domestik tapi juga secara sosial, karya-karyanya juga. Nah ini luar biasa nih, gimana sebetulnya perempuan di bidang ini, kekuatannya muncul di bidang ini, kenapa bisa menggeluti ini, betul. Wanita itu hebat, perempuan itu hebat, adaptif, kreatif, solutif. Ya itu yang sebetulnya tidak disadari oleh kita ya begitu, karena kadang-kadang dan kita itu tahu kapan kita berhenti, kapan tidak sebetulnya. Itu yang kadang-kadang dianggapnya bahwa kamu tuh lemah, tidak gitu. Karena kita berhenti untuk apa? Untuk berhenti sebentar, berpikir sebentar untuk maju ke depan. Sebetulnya itu. Dan ya gimana Mbak Ninda ya hari kita? Tadi adaptif ya kan, adaptif. Terus jadi mampu beradaptasi di berbagai situasi ya. Saya itu kalau dengan itu tadi kemarin waktu saya ceritain tadi yang di Besita, itu saya satu dari satu tim ya, dan itu sering saya biasanya sendirian. Dan kadang-kadang kalau saya bosen makan yang Indomie terus begitu, ya saya masak. Karena apa? Kenapa saya masak? Nah, kalau nggak masak saya selalu makan Indomie, ya mati saya kan gitu. Jadi saya masak aja apa yang saya bisa makan. Nah kan adaptif. Bagaimana saya menyenangkan saya untuk saya bisa bekerja maksimal dengan tim yang besar, yang jelas ya toiletnya sudah berbeda dengan rumah, pastinya. Jadwalnya juga sudah berbeda gitu. Adaptasinya juga harus berbeda gitu. Ya adaptif ya. Terus tadi yang kedua, yang ketiga solutif ya. Solutif. Ya, ketika contoh paling gampang, ketika saya sampai ke ujungnya sungai yang ada di Kalimantan Barat. Pas ada pesta perkawinan, jadi saya harus datang ke sana. Ya, bagaimana juga sebagai manusia sosial ya. Jadi saya ada di sana ngobrol, dan ya harus ada minum tua ya di sana, karena saya yang paling tua, dianggap yang paling dihormati, ketua tim, lengkap. Dan saya harus minum itu gitu. Ya saya orang Islam gitu, saya harus ngomong kan gitu. Saya ngomong bahwa ini, jadi akhirnya ya diajari bagaimana harus minum. Jadi saya tidak minum begitu saja, jadi cuma nempel di gitu, kemudian saya ambil ini gitu, saya ngasihkan ke sini. Sudah, dan diterima. Dan gara-gara saya bisa adaptasi itu saya dikasih nama. Nama saya Timang. Timang. Itu ada artinya. Karena ditimang-timang. Karena disayang. Ya disayang. Luar biasa ternyata. Jadi saya punya nama banyak. Jadi saya punya Wiwi, ya. Kemudian saya punya Bulan. Bulan itu juga dari Dayak. Gitu. Kemudian Timang dari Dayak yang barat. Kemudian yang satunya Nadwe dari Sabu. Wow, nanti kita tanya lebih lanjut ya. Ini sudah panjang. Udah antar pulau. Kita lanjutkan perbincangan kita ini setelah jeda berikut ini. Thanks to teknologi dulu. Ya, baik. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Widya Nayati atau Mbak Wiwi ya, kita sebutnya, atau panggilan akrabnya. Selain tadi Bulan, Timang, terus ada satu lagi, Nadwe. Nadwe itu orang manis. Memang manis. Sesuai dengan Wiwi ya. Baik, kalau terkait dengan pendokumentasian, pengarsipan begitu kan, kalau sekarang saya bisa sampaikan thanks to teknologi begitu ya. Sekarang sangat mudah sekali untuk pendokumentasian dan pengarsipan. Kalau di zamannya Mbak Wiwi kala itu, apakah juga dipermudah dengan teknologi atau seperti apa Mbak Wiwi? Kenapa langsung menghela nafas nih Mbak Wiwi? Sekarang tuh sangat mudah. Dulu kalau saya tidak baca arsip ke perpustakaan atau ke arsip nasional, ya saya nggak dapat data. Itu yang ada. Sekarang kita tinggal mau kepengen tahu apa tadi Nadwe artinya apa, klik langsung. Gitu ya. Dulu enggak. Betul-betul sangat
sangat luar biasa. Tapi waktu itu karena saya ya terutama yang saya selalu mengupdate diri dengan teknologi. Luar biasa. Tahun 90 saya sudah pakai laptop yang 90. tahun 90 modern pakai ya, laptop termutakhir gitu ya. Yang segini besar itu berat 5 kilo. Begitu ya. 5 kilo. Waktu di Australia. Jadi waktu itu pakai floppy itu gonta-ganti program gitu-gitu. Nah, itu sudah pakai. Ya, kemudian ketika tahun 2000 ketika saya ambil PhD ada kamera yang segini nih yang untuk ya sebetulnya sudah digital. Pakai floppy disk gitu. Jadi satu floppy itu bisa 20 jepretan. Dan itu saya sudah tercanggih waktu itu ya. Tercanggih waktu itu. Terus pernah cerita dulu ada memotret untuk kawasan atau situs itu dari udara itu gimana? Itu tahun berapa itu? Di tahun berapa? Tahun 82. 82 tuh. 82 ada udara. Nah, saya pakai hasil karya orang ya, makanya dari di Indonesia kan semua dipotret dengan foto udara. Kemudian dia saya menggunakan itu untuk rekonstruksi ibu kota kerajaan Mataram Islam yang di Pleret. Yang Pleret di sini. Di situ dari foto udara saya mengidentifikasi adanya benteng. Ada benteng, ada segaran. Segarannya itu di mana dia ditutup begitu supaya si Amangkurat I itu bisa main perahu. Jadi kayak taman sari. Jadi memang sangat memudahkan ya teknologi itu. Dulu mungkin kan kita kesan kita ya kalau arkeolog itu kan menggali-gali gitu ya. Ini dari udara nih. Kalau yang menggali nggak terlalu banyak karena kan kesempatannya harus waktu itu juga bersaing keras ya. Untuk bisa mendapatkan kuota untuk bisa itu. Jadi dengan saya jadi ngambil dengan foto udara begitu, sehingga kamu buka satu-satu saya lihat banyak. Dari atas begitu. Nah ini ada foto-foto loh ya kita Mbak lihat. Dinda, ini saya kebetulan punya sedikit cerita yang saya sudah sempat ambil terkait dengan Mbak Wiwi di sini. Ketahuan nih. Iya betul sekali. Di sini ada gambar terkait dengan aktivitas beliau masa lalu. Beliau ternyata ini sampai nyelam-nyelam ini pasti ada menyelam. Itu dolanan itu. Tapi dolarannya hobinya sangat luar biasa, ekstrim ternyata ya. Sempat ini tapi ini hanya 7 meter di Bunaken. Di Bunaken. Lanjut selanjutnya di sini saya melihat ini pas apa ini Mbak Wiwi? Ini yang tadi saya cerita. Ini yang di Besitang. Jadi pakai perahu kecil itu. Pakai perahunya itu. Itu sampai di situ kemudian berhenti. Setelah berhenti saya harus di camp gitu. Dan ketika di camp itu tiba-tiba kan ada polisi hutan, dadar gitu kan, ya saya bilang, oi, aja main mercon, main melu. Saya tahu kalau itu bercanda begitu ya. Baik, nah ini di mana? Ini mobil saya di Kalimantan. Jadi ketika saya punya tugas membuat sejarah kebudayaan Kutai Timur, sayangnya nggak selesai. Jadi perjalanan ini tapi cantik ya pasti yang di area-areanya tuh. Dan itu keren sekali. Mungkin kalau nanti kita bahas akan sangat panjang sekali ya, Mbak. Tapi gini, untuk bisa sampai dolanan ini killing the time ya harus ya, karena kita harus menyenangkan diri sendiri. Yang saya kerjakan adalah motreti bunga-bunga kecil-kecil. Terus saya upload. Dan orang-orang kan lihatnya, wah ini masih bagus nih. Bunganya segini. Oke, itu kayak mana dari Mbak Wiwi tentunya ya. Baik, ini akan sangat banyak sekali tentunya ini aktivitas beliau yang sebagai seorang bayangkan orang bayangin. Baik, masih banyak sekali yang bisa diceritakan. Rasanya memang panjang, harusnya seminggu kita yang ngobrol sama Mbak Wiwi ya. Kita punya kelas sendiri sepertinya. Kita lanjut lagi nanti setelah jeda berikut ini. Ya, baik Mbak Wiwi, kita lanjut ya. Sekarang Mbak Wiwi selain sebagai arkeolog, juga dosen. Kemarin mendapatkan penghargaan dosen inspiratif juga di Universitas Gadjah Mada ya. Yang kedua. Tetap ya, inspiratif. Juga pernah menjabat Kepala Pusat Studi Kebudayaan
Betul. Pernah. Ya. 2005 sampai 2012. Tuh kan, ya. Jadi menyangkut budaya dan perempuan juga, termasuk sekarang Kepala Pusat Studi Wanita. Ya, betul. Ya. Monggo Mbak Wiwi, ini pasti ada rentetannya, ada hubungannya. Budaya, perempuan, ya. Silakan Mbak Wiwi. Jelas, ya budaya itu ya perempuan itu juga kan gitu. Karena bagaimanapun juga perempuan kan juga membentuk kebudayaan bersama-sama dengan masyarakat yang lain gitu ya, dengan keluarganya, baik laki, perempuan, anak, semuanya kan dia dalam satu bagian yang tidak bisa lepas begitu. Kalau dia sudah bergerak tuh sebetulnya ya kebudayaan itu jalan gitu. Untuk saya kebudayaan ya dari dapur. Dari dapur. Iya kan, coba sekarang kalau nggak makan, ayo nggak laki nggak perempuan, ayo. Baru kerasa kan? Ya. Baru kerasa dari dapur. Jadi ketika seorang perempuan melakukan kebudayaannya dan dia menggerak dari dapur itu tadi, menggerakkan dalam kehidupan ke rumah itu tadi, kesehatan muncul, ketenangan muncul, kebahagiaan muncul, kemudian banyak sekali kegiatan dalam sehari itu dia kerjakan oleh satu keluarga. Betul. Itu merupakan satu kegiatan berbudaya ya sebetulnya begitu. Ketika kemudian dia melakukan A, B, C, D, E, F, G yang dengan berbagai hal itu sudah lain soal. Tapi yang jelas bahwa mereka itu kan juga diarahkan dengan kondisi itu. Sampai manapun ya mereka balik lagi ke rumah, minta makan lagi, perempuan lagi. Tapi sekarang nggak bisa begitu juga kan gitu. Ketika perempuan menjadi satu penggerak, kalau dia tidak didukung oleh semuanya, tentunya barang yang dibuat itu juga bagian dari pekerjaan semua, ya laki, ya perempuan, artinya, ya tua, ya muda, semuanya ada di situ. Bukan hanya wanita eksklusif gitu perempuan ya, tapi kita memang bersinergi, berkolaborasi. Ya bersama, nggak bisa lepas bahwa peran laki-laki bersama dengan peran perempuan begitu, nggak kecil, nggak besar, nggak tua begitu menjadi satu kesatuan. Yang kita nggak bisa kita ngomong bahwa ya perempuan aja gitu. Nah, sekarang gitu. Sekarang apalagi dengan pandemi yang sekarang, luar biasa. Seorang perempuan ya dia yang membuat solusi untuk yuk kita jualan online gitu. Betul. Udah kita masak aja deh untuk jualan online misalnya. Yang semua bergerak, yang laki-laki ya terus saya yang membawa ke sana gitu. Semuanya jadi berkolaborasi dan sekarang kelihatan sekali. Jangan ngomong masalah yang kekerasan kalau kita bisa pahami, sadari bahwa ini adalah kerja tim antara laki dan perempuan. Saya rasa harmonis berjalan dengan baik banget. Sangat menginspirasi. Sangat visioner juga betul. Tidak hanya untuk perempuan, ini sepertinya kaum Adam juga patut sekali mengapresiasi inspirasi dari beliau Mbak Wiwi ini. Dari dulu agak-agak tomboy loh ya. Oh iya. Kasti ya. Oh iya. Kasti, softball ya. Itu masih berjalan Mbak Wiwi. Kasti dan yang lain masih berjalan atau seperti apa? Kaki. Dan saya sekarang sudah getting white. Saya rasa itu tadi meninggalkan dunia hitam. Tapi yang jelas Kasti dan sebagainya itu membentuk satu budaya juga gitu ya. Betul ya? Betul. Sportivitas. Kejujuran. Yang jelas semangat. Bukan perkara kalah dan menang, tetapi whole team ya sebetulnya. Kerjasama antara satu orang dengan orang yang dalam satu tim itu tadi. Ketika kalah bukan menyalahkan orang lain gitu, tetapi menjadi satu bagian yang tim gitu. Ini yang kadang-kadang dilupa. Aduh, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Wiwi. Sekali lagi pengennya kita seminggu ngobrol. Kalau bisa bulan aja saya mau bawa mahasiswa KKN ke Sabu tanggal 18 besok.
Wow. Ayo. Pengen ikut? Ajakan yang menarik, sebenarnya saya bisa saja join sama Mbak Wiwi sepertinya. Terima kasih Ya. banyak. Pokoknya mudah-mudahan kita bisa join lagi ya. Betul. Nanti Mbak Wiwi, kami pokoknya jangan bosen kalau Kita undang lagi. Ya pemirsa ya, senang banget perbincangan kita hari ini ya, Aga. Betul sekali, dan pokoknya sampai jumpa kembali di Suara Perempuan selanjutnya. Tetap berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam super!